saya tertarik untuk mengupas lagi terkait dengan latar belakang Rismond gitu ya. Ya, silakan. Rismond S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Jadi ada konsentrasi di teknik elektro, UGM itu ada namanya teknik kendali atau controller. Dia menggunakan ilmunya, konsentrasinya di bidang itu, bukan komputer seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Oke. Nah, kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh terkait dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya tidak sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dan kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berkomentar bahwa dia lulus dari sana. Nah ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin dapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan. Tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan. Iya benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu pada sebagai ASN ya kan, dia kan punya NIP kan, nomor induk pegawai dan seterusnya pada zaman itu. NIP ya, saya menemukan di website Universitas Mataram itu. Iya, jadi itu wajib ya sebagai pegawai dikti itu wajib sebenarnya mereka harus melaporkan ketika mereka pulang dari studinya. Ya sehingga apa? Sehingga mereka punya biasanya dapat kenaikan pangkat segala macam ketika itu lulus. Nah, ketika itu nggak diurus, artinya pertanyaan besar, ya, pertanyaan besar. Dan dari situlah kita urunutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pembohongan publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama di buku-bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus gitu ya. Kemudian dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang membeli bukunya itu artinya dia sudah tertipu gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya gitu ya. Sertifikat dosennya didapatkan 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari UNRAM. Jadi dipensiun dini kan tanpa hak pensiun, ya itu sudah pasti, gitu ya. Dan itu karena masalah di sana, gitu ya. Akhirnya, ya dia. Nah, yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Nah, harusnya pihak UNRAM terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia. Atau minimal Kementerian Dikti gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya. Tetapi ternyata ini merupakan kebohongan gitu ya. Penipuan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan diungkap juga nanti di pengadilan ya. Selain